Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Hello, welcome back to my channel Unico English. Nice to see you again in April. Well, actually in April we are trying to study hard and learning Al-Quran together, and also we're trying to understand. Besides, we are all of us is housewives, but we're trying to do many kind of activities besides taking care of children, the choir, and also learning. Dan hanya pada hari kiamat sejalan diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, She's practicing memperoleh kemenangan, reading kehidupan dunia, verse, kesenangan yang memperdaya. the translation of Al-Quran. Says Miss Tifa, our teacher in this semester. Now we are praying before starting our lesson. Well, wise mom and smart kid, while we are telling about our activity, we're trying to practice our English. You can practice your English in explaining or storytelling in many kind of event. In this video, I share many kind of like learning of Al-Quran. You can tell or practice your English with any kind of activities. Practice makes perfect. Ya Allah, sibukkanlah aku dengan kebaikan hingga aku lupa dengan semua kesedihan. Ya Allah, jauhkan aku dari rasa malas dan bantulah aku untuk terus rajin dan bersemangat dalam menambah pundi-pundi kebaikan. Dan wahai Allah, alirkan rezeki kami deras seperti air zam-zam yang penuh dengan kebermanfaatan, yang penuh dengan keberkahan untuk orang-orang di sekeliling kami, ya Allah. Dan wahai Allah, jadikan hidup kami sebagai penambah amal salih, wafatnya kami sebagai tempat pemberhentian dari kami berbuat salah. Dan wahai Allah, karuniai kami istiqomah sampai kami berpulang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ya habibi Habibi ya Muhammad. Salam warahmatullahi wabarakatuh. And now we are presenting our lesson. Divided become 3 groups. This is the first group. Let's listening. For Indonesian,
Maybe you can understand this. Mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya dengan memenuhi sifat musyawarahnya dari segi hak huruf. Yang dimaksud dengan hak huruf yaitu sifat yang senantiasa melepas pada huruf. Contohnya istiqla, jahar, hamas. So please listen carefully. Sifat yang nampak sewaktu-waktu seperti takdir, tasbih, istiqa, idgham. Terus hukum membaca, hukum mempelajari tajwid, hukumnya adalah sunat fardu kifayah. Hukum mempelajari tajwid sebagai ilmu pengetahuan, hukumnya adalah fardu kifayah. Sedangkan membaca Al-Quran dengan tajwid, hukumnya adalah fardu ain. Berdasarkan dalil dari surat Al-Muzammil ayat 4. Waratilil Quran tartila, membacalah Al-Quran dengan tartil. Terus tartil menurut Ali bin Abi Thalib yaitu membaguskan pengucapan dan mengerti tempat-tempat wakaf. Sedangkan menurut Ibnu Katsir, tartil adalah membaca perlahan dan hati-hati sehingga mempermudah pemahaman serta tadabbur dalam membaca Al-Quran. Menurut Huzaifah bin Yaman, Rasulullah bersabda, bacalah Al-Quran dengan langgam dan suara Arab. Janganlah engkau membacanya dengan orang Yahudi, Nasrani dan orang-orang fasik. Boleh satu gitu dong? Tujuan mempelajari ilmu tajwid yaitu agar lidah terhindar dari kesalahan dalam baca Al-Quran. Kesalahan dalam baca Al-Quran ada dua, yaitu kesalahan jali dan kesalahan khafi. Kesalahan jali yaitu kesalahan Jelas. salah dalam pengucapan huruf sehingga merusak teori bacaan baik rusak makna apapun tidak, seperti berubahnya huruf atau harakat. Contohnya kasiron yaitu kasiro banyak, kasiron pecah, kasiron banyak. An'amtu yaitu lam ya, an'amtu engkau beri nikmat, saya beri nikmat. Jadi beda arti. Kemudian kesalahan khafi yaitu kesalahan yang samar. Kesalahan jali yaitu haram hukumnya dalam baca Al-Quran. Kesalahan yang samar yaitu al-hulul khafi yaitu salah dalam pengucapan lafaz sehingga merusak teori bacaan tetapi tidak sampai merusak makna. Contohnya kesalahan tidak menggunakan meninggalkan guna dan harapan kurang dalam bacaan. Iya, harapan kurang dalam bacaan. Contohnya harusnya dibaca 6 itu 2 ya. Guna mungkin tidak dibaca guna. Kemudian tingkatan pembacaan dalam baca Al-Quran ada 3. At-tahqiq, al-hadar, at-tadwir. At-tahqiq membaca Al-Quran dalam tempo cepat. Lambat. At-tahqiq membaca Al-Quran dalam tempo lambat. At-tadwir membaca Al-Quran dalam tempo sedang dan Hadir. cepat ya. Hadir cepat. Oh, tadwir. Oh, dia atas, bawah, tengah gitu ya. At-tahqiq membaca Al-Quran dalam tempo lambat. Al-hadar membaca Al-Quran dalam tempo cepat. At-tadwir membaca Al-Quran dalam tempo sedang. Sudah ada yang membingungkan kan kadang kemarin soalnya jadi mereka ngikutnya urutan Iya. Allah tegaskan dalam surah Al-Furqan ayat 32 dan Al-Muzammil ayat 4. Udah. Oke. Lagi dong. Yang hukum istiazah dan basmalah belum. Hukum istiadah dan basmalah. Yang dimaksud dengan istiadah adalah membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hukumnya yaitu sunnah sebelum memulai membaca tilawah Al-Quran baik di awal maupun pertengahan, seperti firman Allah
fa'id qorotal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Apabila kamu membaca Al-Quran, maka kamu memohon perlindungan Allah dari syaitan yang terkutuk. Seperti ayat An-Nahl ayat 96. Beberapa bacaan istiadah yaitu a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim, a'udzubillahil azim minasyaitonir rajim, a'udzubillahil azim minasyaitonir rajim, wa innallaha huwas samiul alim. Lagi ya. Ada membaca basmalah adalah sunnah muakkadah, ini sangat dianjurkan kecuali membaca surat ada at-taubah ya. Terus membaca basmalah di Istiadah, basmalah dan surat. ya. Ketika memulai membaca Al-Quran dari pertengahan surat, maka boleh membacanya atau meninggalkannya. Tetapi membaca basmalah lebih diutamakan. Cara membaca istiadah basmalah dan dua surat ada yaitu Fathul Jami kita semua, yaitu contohnya A'udzubillahiminasyaitonirrajim, wa bismillahirrahmanirrahim, wa qul huwallahu ahad, wa Fathul Jami disambung semua, contohnya qul a'udzubillahiminasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad. 3 wasul awal ditani dipisah yang pertama dan kedua, disambung yang pertama dan kedua. Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad. Keempat wasul sani bitalisi, menyambung yang kedua dengan yang ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Cara membaca dua surat yang dipisah dengan basmalah ada 3. Yang pertama, Fathul Jami dipisah semua. Min syarri hasidin idza hasyada waqab. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa semua ya waqab. Qul a'udzu birabbin nas. Wasul jami ya disambung semua. Min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Yang ketiga wasul sani bisalati, menyambung yang kedua dan yang ketiga. Wa min syarri hasidin idza hasad. Waqaf. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Cara keempat yang menyambung yang pertama dan akhir surat dengan yang kedua basmalah, dan pada basmalah cara ini tidak dibenarkan karena terkesan surat basmalah surat yang terakhir. Adapun akhir surat Al-Anfal dan surat At-Taubah sepakat ahli qiraat menyambungnya dengan cara di waqaf, wasol dan sakrah. Contohnya innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atun minallah wa rasulih. Kalau sakrah coba Bu Yeti dibaca kan boleh. Jadi saya dilempar gitu ya. Dari tadi juga tanya jawab juga. Innallaha bikulli syai'in alim. Sakta. Belum sebenarnya kan ya? Iya. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atum minallahi wa rasulihi. Yang ketiga dengan wasol.
innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atun minallahi wa rasulihi. Surat At-Taubah dinamakan juga surat Bara'ah, artinya berlepas diri. Maksudnya pemutusan perjanjian terhadap kaum musyrikin. Surat At-Taubah juga tidak diawali basmalah karena kebanyakan ayat memuat tentang terhadap kaum musyrikin, sedangkan basmalah artinya melepaskan perdamaian dan cinta kasih Allah. Masya Allah, barakallah, alhamdulillah. Tulus. Nggak ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berharukan kata dibacanya O. Selanjutnya tempat keluarnya huruf atau marozio huruf itu dibagi menjadi 5. 1. Akhoisum, pangkal hidung. Pangkal hidung yaitu mengeluarkan suara guna dari pangkal hidung. Guna ini biasanya menempel pada huruf mim bersidah dan nun bersidah. Yang kedua asyafatani, bibir. Yang keluar dari bibir ini ada 4 huruf, yaitu fa, ba, ma, dan wa. Cara membaca fa yaitu mempertemukan gigi seri atas dengan perut bibir bagian bawah. Ba mempertemukan ujung gigi seri. Oh ya, ada 4 huruf. So, bo, po, bo. Dan lawannya infita, artinya terbuka. Ada 24 huruf. Kemudian yang kelima, idlaq, artinya licin, ada 6 huruf. Piromin lubin. Paromin. Memiliki lawan kata ada 7. Yang pertama, hurufnya ada 3. So, sa, za. Yang kedua, kolkolah, getaran atau pantulan yang terjadi pada saat huruf kolkolah disukunkan. Hurufnya ada 5. Apa Bu Reni hurufnya? Jadi tokoh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan bab pendahuluan dan bab 3. Sekarang mulai dari bab pendahuluan. Al-Quran kalamullah sebagai pedoman hidup wajib kita pelajari. Allah yang Maha dan Rahim menurunkannya sebagai kebutuhan manusia agar hidup tentram dan bahagia. Akan tetapi pada kenyataannya justru lebih banyak manusia yang dari situ ingkar ambil gambar. tapi bisa nggak sih taruh yang beriman dan tapi sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran itu diabaikan. Al-Quran ayat 30. Saiful Islam Ibnu Taimiyah mengatakan barang siapa tidak membaca Al-Quran sungguh ia telah meninggalkannya, dan barang siapa membacanya tapi tidak Waalaikumsalam. ia pun telah meninggalkannya, dan barang siapa yang membaca dan mentadaburi dan tidak mengamalkannya ia pun telah meninggalkannya pula. Berikut ayat Al-Quran lah atau hadis Rasulullah yang mengungkapkan keutamaan membaca Al-Quran sekali tadi. 1 dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Barang siapa membaca 1 huruf Al-Quran maka ia akan mendapat 1 pahala kebajikan, dan 1 pahala kebajikan itu akan dilipatkan menjadi 10 kali. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Yang kedua dari Aisyah radhiyallahu anha. Orang yang ahli atau mahir dalam membaca Al-Quran, ia akan bersama para malaikat yang mulia lagi suci. Dan orang yang masih terbata-bata, yang tidak mahir dan masih terbata-bata, ia akan mendapatkan 2 pahala. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang ketiga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu.
tidak ada orang-orang yang berkumpul di salah satu rumah Allah untuk mempelajari dan membaca Al-Quran kecuali mereka yang akan memperoleh ketentraman, diliputi rahmat, disertai oleh para malaikat, dan nama mereka akan disebut-sebut oleh Allah di kalangan malaikat. Hadis riwayat Muslim dan At-Tirmidzi. Yang keempat dari Abdullah bin Amr bin Al-As, di akhirat nanti kepada para pembaca dan penghafal Al-Quran akan diperintahkan, bacalah dan naiklah ke surga dan bacalah Al-Quran dengan tartil seperti engkau membacanya, sebab tempatmu di surga berdasarkan ayat yang paling akhir engkau hafalkan atau engkau baca. Hadis riwayat Abu Dawud, Ahmad, dan At-Tirmidzi. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfal. Maka apakah mereka tidak memperintahkan Al-Quran atau hati mereka sudah terkunci? Di Al-Quran surat 47 ayat 24 Muhammad ayat 24. Waalaikumsalam. Nomor 5 dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu menyatakan 2 orang syuhada Uhud dalam satu liang lahat, maka yang dimasukkan dulu dalam liang lahat yang paling banyak hafal Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari, Abu Dawud, dan At-Tirmidzi. Yang keenam dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, orang yang menghafal Al-Quran itu seperti orang yang mempunyai unta terikat. Bila mau menjaga unta itu, ia harus memegangnya. Bila unta itu dibiarkan terlepas, ia juga akan pergi. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Nasai. Yang ketujuh dari Utsman bin Affan, Bukhari, Abu Dawud, Ibnu Majah, At-Tirmidzi. Yang Ad-Darimi. Yang kedelapan dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anha, ia berkata bahwa saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bacalah Al-Quran karena kelak pada hari kiamat ia akan memberi syafaat kepada para sahabatnya, yaitu orang yang mempelajari Al-Quran. Hadis riwayat Muslim. Kesimpulannya, kebutuhan kita terhadap Al-Quran ialah memahami sesuai kaidah ilmu tajwid, mempelajari, menghayati kandungan, mengamalkan pesan, dan menghafalkannya. Metode yang benar telah dicontohkan langsung oleh Jibril dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjamin kebenaran cara belajarnya. Setelah menerima Al-Quran, Jibril mengajarkannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah mengajarkannya kepada para sahabat, sahabat mengajarkannya kepada para tabiin, begitu seterusnya hingga akhir zaman. Terus, itulah metode talaki musyafahah. Belajar dengan bertatap muka langsung kepada seorang guru dan membaca Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam Al-Quran, fa innaka latulaqqal Qur'ana min ladun hakimin alim. Sesungguhnya engkau Muhammad telah benar-benar bertalaki atau diberi Al-Quran dari zat yang maha bijaksana dan maha mengetahui. Quran surat An-Naml ayat 6. Lalu fa'iza qara'nahu fattabi Qur'ana. Apabila kami telah selesai membaca, maka ikutilah bacaan tersebut. Bacaan itu Al-Quran surat Al-Qiyamah ayat 18. Dengan demikian, seorang guru Al-Quran seharusnya juga seorang yang pernah melakukan talaki musafahah, yaitu bertatap muka langsung kepada seorang guru yang lebih senior secara bersambung sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Guru pertama umat Islam, inilah yang diistilahkan sebagai sanad.
baik metode talaki musafahah maupun pemahaman teori ilmu tajwid, keduanya sangat diperlukan untuk menjaga keaslian Al-Quran dan menghindari dari segala cacat lafaz maupun makna. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan tekan-tekan ya. Iya, Bu Guru. Perkenalkan dulu, nama saya Heni. Siapa tahu ya ada yang belum tahu. Iya, katanya cocok nih, udah jadi guru nih. Iya, Bu Guru. Di sini saya akan menjelaskan bab 3 tentang hukum alif lam mati yang terdapat dalam alif lam ta'rif. Hukumnya ada 2. Satu, apabila lam mati terdapat di dalam lam ta'rif sesudahnya ada salah satu dari huruf 14, yaitu alif, ba, wain, ha, jim, kaf, waw, kha, fa, ain, qaf, ya, ha, dan mim dan ha, maka lam sukun tersebut dibaca idhar, artinya jelas, sebagaimana jelasnya huruf lam sukun lam mati di lafaz al-qamar. Karena itu lam mati di sini disebut alamul qamariyah dan hukum bacaannya idhar qamari. Kedua, apabila lam mati terdapat di dalam lam ta'rif sesudahnya berupa huruf 14 lain yang terdapat di atas, yaitu ta, sa, da, ro, zain, sin, shin, shod, dot, to, do, lam, dan non, maka lam mati tersebut dibaca idgham, atau artinya lebur dimasukkan ke dalam huruf yang ada di hadapannya, sebagaimana idgham lam mati dilafazkan as-samsu. Karena itu lam mati pada nomor 2 ini disebut alamul samsiyah. Hukum bacaannya idgham samsi. Waalaikumsalam. Demikian bab 3 udah saya jelaskan. Makasih sebelumnya. Contohnya biasanya Bu Yeti yang bisa. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tanya kunci satu-satu. Boleh katanya. Coba idgham samsi, coba Bu Sri. Jangan nanya kita, katanya Oh boleh iya, nanya. katanya boleh tanya jawab. Makanya jangan ditantangin. Jangan nantangin sama 2 ini deh. Mundur ya. Mundur, Iya, ayo. bisa dicontohin ya, ditulis itu. Dia maunya nanya, Maunya nanya. Idgham ini kan harus ada Harus contohnya. ada alif lamnya itu ya. Ya udah tak kasih contoh ya. Ya Bu Guru. Ditantangin sih. Yang maunya yang apa? Idgham Asik. samsi. Salah satu aja, dua-duanya. Iya. Satu. Ini idgham samsi, contohnya huruf ta. At-taqwa. Wat takwa. Ya, itu biasanya kan ada tasdidnya itu kalau idgham samsi. Wat takwa. Kalau idhar qamari, contohnya yang ha, alal huda. Ini jelaskan ininya, lamnya dibaca jelas. Saya kira udah cukup ya. Ada pertanyaan atau lainnya? Ya kita boleh. Iya. Demikianlah presentasi dari kami bab pendahuluan dan bab 3, semoga berkenan. Mohon maaf banyak. Saya nanya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, aturan
The world outside is hectic, the volume turned up high, but we have our own haven beneath this quiet sky. We don't need a grand adventure or a spotlight on the stage, just a simple soft existence on a brand new page. You're talking about your day and the words are moving slow, and I'm just watching closely, basking in your gentle glow. It's the silent understanding, the way our shoulders touch. Okay, after so many kind of activities, then we a little bit celebrate one of our student had a birthday, and then we eat together. Thank you for all. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe. See you on my next video. Bye. Please enjoy the video.